Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Bro, lu gak joget-joget? Ngapain gue joget? Gue kadang nonton film-film lu. Biasanya lu kan mau kalah, mau menang, mau senang, mau sedih, tetap aja harus nyanyi sambil joget-joget. Ada itu. Gue gak nyangka loh, lu hebat juga ternyata. Padahal kan lu dari AFF. Bro, lu gak lihat? Tim dari AFF cuma gua yang lolos ke ronde 3 Piala Dunia. Oh, berarti tanggal 27 gua harus lebih serius lagi nih. Percuma bro, mau serius, mau enggak, lu tetap gak bakal menang. Mending lu masuk AFF aja dah, main sama dia tuh. Hai bro, joget. India harus kalah itu. Ini malam kayaknya mereka bermain itu. Guys, kualifikasi Piala Dunia di bulan September ini sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada pemain abroad baru selain Martin Paes tentunya. Pernyataan ini disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga, salah satu exco PSSI. Beliau menyampaikan bahwa pemain abroad tersebut baru akan datang pada bulan September nanti untuk mengurus-ngurus berkas dan mengerjakan administrasi untuk proses siapa nih pemain abroad yang baru? Jadi WNI-nya. Proses naturalisasinya kemungkinan baru akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Karena bulan Oktober DPR baru akan dilantik, guys. Jadi untuk 1-2 bulan ini kita harus bersabar. Kemungkinan besar tidak akan ada pemain abroad baru yang akan membela timnas. Nah, ini kesempatan buat pemain-pemain lokal. Buat mereka yang main bagus di Liga 1, ya ini kesempatan buat mereka dipanggil oleh Coach STY untuk masuk di skuadnya dia untuk menghadapi Arab Saudi di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia, teman-teman. Semoga ya ada pemain-pemain dari Liga 1, pemain-pemain baru yang sebelumnya kita mungkin tidak lihat mereka bermain untuk timnas. Ya semoga dengan tidak adanya tambahan pemain naturalisasi atau abroad dari luar, maka ya ini kesempatan buat mereka untuk menunjukkan kualitas mereka. Ya semoga mereka dipanggil oleh Coach STY, karena kalau kita lihat beberapa kali STY itu memantau langsung pertandingan Liga 1. Jadi semoga ini menjadi angin segar buat pemain-pemain Liga 1 supaya ya mereka bermain lebih bagus lagi, dan kalau mereka bermain lebih bagus kan mereka dipanggil sama STY. Ya semoga saja, harapan kita semua ya pemain Liga 1 ada yang dipanggil ya lebih banyak, lebih bagus lagi. Gara-gara hal sepele ini, fans bola Indonesia sampai disindir oleh fans bola internasional. Netizen Indonesia terutama yang sering berkomentar di akun klub yang dibela oleh pemain timnas Indonesia sekarang harus lebih elegan lagi dalam memberikan dukungan. Terbaru adalah unggahan starting line up Oxford United untuk laga melawan Blackburn Rovers. Marcelino Ferdinand yang baru gabung dengan Oxford gak ada dalam daftar tersebut. Dan karena itu netizen Indonesia langsung ramai bertanya keberadaan Marcelino. Padahal ya jangan begitu juga, karena mungkin beberapa klub di negara-negara lain juga seperti itu. Tidak melulu setiap kali dia sudah diperkenalkan oleh klub ya dia harus bermain di laga berikutnya. Tidak seperti itu. Kalau kita lihat juga seperti Rafael Varane ketika dia resmi menjadi pemain Como, itu pertandingan pertama itu kan dia tidak bermain juga, iya kan? Jadi ya Marcelino ya mungkin masih disimpan dulu oleh pelatihnya Oxford United. Itu wajar banget karena Marcelino baru bergabung beberapa hari dan tentunya butuh adaptasi. Atas hal tersebut, banyak fans internasional yang aware dengan kebiasaan buruk netizen bola Indonesia. Seperti kata David, bro, Indonesia are taking this club's comments over. Yang artinya orang Indonesia mengambil komentar klub ini. Ada juga Max Waves yang katanya, this Indonesia not doing my head in. Artinya orang Indonesia membuat saya pusing. Waduh, emang sih kekuatan netizen Indo gak usah diraguin. Tapi jangan pernah ragu dengan itu, dengan kualitas supporternya Indonesia. Mereka pasti akan hadir di mana saja kalau ada pemain orang Indonesia di situ. Pasti itu. Apalagi kalau pemainnya seperti Marcelino nih, pasti mereka akan ada di situ. Sederhana, tapi Malaysia nggak mungkin bisa. Iya pasti. Sederhana, tapi bikin tetangga makin iri. Jay Noah Itzes atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Bang Jai resmi menjadi orang Indonesia pertama yang bermain dan mencatatkan menit bermainnya di Serie A. Jay Itzes diberikan kepercayaan bermain dari menit pertama oleh pelatih Venezia Eusebio Di Francesco.
Bermain sebagai bek tengah di skema 3 bek sama seperti di timnas Indonesia, Jay Itzes bermain selama 67 menit sebelum ditarik keluar dikarenakan mengalami kram otot kayaknya sih. Pada displaynya sih dia ditaruh di 3 bek tengah yang di posisi tengah ya, tapi pada prakteknya semalam dia lebih banyak beroperasi di bek tengah sebelah kanan. Gue nonton pertandingannya semalam. Untuk ukuran pemain yang baru memulai debut di Serie A, permainan dari Bangjai ini bener-beneran tenang sih, dan bener-bener menunjukkan kelasnya bahwa dia memang layak bermain di Venezia dan bermain di Serie A. Bahkan Jay Itzes pun hampir bisa mencetak gol kalau ini kalau sampai Jay Itzes kemarin cetak gol waktu bermain laga perdananya Venezia, ini menjadi sejarah baru kalau Jay Itzes itu orang pertama yang cetak gol di Serie A Italia. Tangannya nggak digagalkan sama kiper dari Fiorentina. Nah, hal kurang mengenakannya adalah Bangjai ini semalam bermain 67 menit dan ditarik karena cedera. Tapi kelihatannya cederanya hanya kram otot aja sih. Kita doakan aja semoga cederanya bukan cedera yang parah dan Bangjai tetap bisa bermain lagi di lanjutan Serie A pekan depan. Setelah itu baru bergabung ke timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan juga Australia. Dan yang pasti bermainnya Bangjai Jay Itzes di Serie A akan membuat tetangga kita Malaysia semakin panas. Setelah mereka punya apa? Pemain tidak ada yang bermain di luar seperti pemain-pemain Indonesia. Mungkin ada tetapi ya di liga-liga tidak bergengsi. Kita punya satu pemain yang bermain di Liga Italia, salah satu liga yang terbesar juga di dunia. Jadi kita seharusnya bangga dengan pencapaiannya Jay Itzes ya, karena dia sudah menjadi warga negara Indonesia dan dia jadi satu-satunya orang Indonesia yang bermain di liga teratas di Italia. Jadi ya kalau mau Malaysia mau iri dengan kita ya buat apa gitu. Mereka juga tidak punya pemain di sana ya. Jadi mereka hanya bisa nyinyir dengan kita orang Indonesia. Untuk netizen, untuk ya jangan dibully. Jangan dibully, gue rasa pasti ada yang main jelek. Kalau seandainya mereka main jelek, dia itu aset negara. Kita masih butuh mereka ke depannya. Jadi nggak make sense lu bully, nggak ada gunanya juga. Tapi lu kritik nggak masalah kalau untuk gue. Ya betul. Saya setuju sekali. Kalau mau kritik silahkan, itu kesempatan dibuka seluas-luasnya kalau mau mengkritik pemain timnas. Tapi jangan sampailah dibully, dihina, dicari-cari kesalahannya. Jangan sampai seperti itu karena mereka ya tetap akan bermain untuk timnas. Mereka akan dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Jadi menurut saya kita dukung saja, kritik yang perlu dikritik dan dukung yang perlu didukung. Saya pikir seperti itu teman-teman. Akun bola Malaysia sindir Marcelino Ferdinand yang main ke Oxford dengan pemain Malaysia Arif Aiman. Kalian tahu Arif Aiman ini siapa? Sebelum kita lanjut, sebelum kita bahas, follow di akun gue, dari follow gas. Jadi ini namanya Arif Aiman. Arif Aiman ini main di GDT. Jadi mereka membandingkan Marcelino yang main ke Oxford United, yang main di Liga 2 Inggris, dengan Arif Aiman yang main di GDT. Media Malaysia bilang lebih baik main di GDT daripada jauh-jauh pergi ke Liga Inggris bermain di Liga 2. Lah. Pertanyaannya mana lebih tinggi peringkatnya? Iya kan? Pertanyaannya itu. Liga Malaysia atau Liga Inggris walaupun dia di kasta kedua. Mana lebih bergengsi? Ya pasti Liga Inggris lah, walaupun dia di kasta kedua daripada Liga Malaysia. Toh Liga Malaysia juga ada di urutan keberapa coba dibandingkan dengan Liga Inggris yang jauh mungkin nomor 1 di dunia Liga Inggris itu karena tensinya tinggi sekali. Jadi kalau ada orang yang nyinyir dengan pemain-pemain Indonesia khususnya negara tetangga kita Malaysia, biarkan saja, itu salah satu bentuk apresiasi mereka untuk kita orang Indonesia, timnas Indonesia, pemain Indonesia, tapi mereka malu-malu jadi mereka hanya bisa mengkritik itu. Ini bukan masalah lu main di luar negara, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ini masalah eksperimen, improve, apalagi tentang sepak bola, skill, apalagi kalau kita berbicara bola, kalau contoh Arif Aiman ini nggak tahu lah dia mau pergi kemana nggak tahu, tetap di situ aja gitu loh, nggak ada perkembangan yang akan dia dapat di luar negara gitu loh. Jadi buat akun Malaysia nih nggak usah sama-samain lah. Marcelino. Beda. Ya mungkin pemain-pemain Malaysia ada yang lebih bagus dari Marcelino Ferdinand, tapi ya tidak seberuntung Marcelino Ferdinand. Walaupun Marcelino Ferdinand ini main di Oxford United
Ya karena orang dalam, ya tidak bisa dipungkiri, memang karena orang dalam, memang bukan orang dalam, karena pemiliknya itu orang Indonesia, ketua PSSI, presiden federasi kita. Terus kenapa? Apa yang menjadi permasalahannya? Toh dia di sana juga kan sebagai pemain sepak bola. Ya kan, kecuali dia di sana sebagai staff atau sebagai tukang ambil bola, ya ball boy atau dan lain sebagainya. Tapi kan dia di sana sebagai pemain sepak bola. Dia pemain bola profesional. Jadi ketika dia dikontrak, ya dia jadi pemain profesional di sana. Terus apa masalahnya? Mau orang dalam kayak ya tidak ada masalah menurut saya. Biasa-biasa saja. Kalau dia bermain bagus di sana ya dia dipakai oleh Oxford United. Kalau dia tidak bermain bagus pasti ditaruh di bangku cadangan ya. Seperti itu. Kita realistis saja sebenarnya. Peringatan darurat untuk posisi kiper timnas Indonesia. 2 kiper timnas Indonesia yang mendapat kepercayaan beberapa match terakhir, Hernando Ari dan juga Adi Satrio, hari ini kompak melakukan blunder. Ini videonya guys. Yang pertama ini video blunder dari Adi Satrio di pertandingan tadi sore PSIS lawan PSBS Biak. Masih untung nggak jadi gol ya guys ya. Dan ini video yang kedua, ini blunder dari Hernando Ari yang bikin Persebaya kegolan. Ini kan kayak gini sebenarnya bisa aja dia tangkap. Ngapain dia clearance kayak gitu malah kegol. Ya semoga nanti kalau main untuk timnas di kualifikasi ronde ketiga jangan sampai blunder lagi. Kalau blunder lagi sudah pasti Martin Paes akan mengisi pos pertama atau posisi kiper utama. Sudah pasti itu, tidak mungkin tidak itu. Jadi menurut gua bener-bener timnas Indonesia dalam keadaan darurat di posisi kiper. Iya, memang kita dalam keadaan darurat di posisi kiper dengan posisi bek ini. Ketika menghadapi Arab Saudi di mana Martin Paes belum bisa bermain. Hernando Ari dan Adi Satrio adalah 2 nama terakhir yang mendapat kepercayaan di beberapa match terakhir timnas Indonesia. Jadi kayaknya menurut gue sih Coach STY akan tetap memanggil mereka berdua nih, Hernando Ari dan Adi Satrio, karena memang 2 nama terakhir ini adalah 2 nama yang mendapatkan kepercayaan di beberapa match terakhir. Ya bisa dicoba Nadeo, bolehlah Nadeo, jangan diparkir terus Nadeo. Timnas Indonesia. Mungkin opsi lain yang dapat dipilih oleh Nadeo, Coach kan Sintayong boleh dicoba selama Nadeo. Martin Paes belum ready, ya orang ini Nadeo Argawinata. Di mana mood bertanding dan juga mental bertanding dari Nadeo ini gue pastikan masih sangat baik dan sangat terjaga, dikarenakan memang Borneo FC di 2 laga awal BRI Liga 1 menyapu bersih dengan 2 kemenangan, dan juga kemarin di Shopee Asian Cup Borneo FC juga berhasil meraih kemenangan melibas wakil Singapura. Ya artinya Nadeo bisa menjadi salah satu opsi dibanding Hernando Ari yang baru saja melakukan blunder. Iya betul, Nadeo bisa jadi opsi selagi Martin Paes belum tersedia nanti lawan Arab Saudi. Bisa dicoba karena mental bertanding juga Nadeo ini ya boleh dicoba gitu. Ya bagus juga nih ini kiper ini. Ya daripada kita terus menerus pakai Hernando Ari yang kemarin blunder ya percuma. Penting kita coba Nadeo Argawinata ya kan. Kita coba pemain kiper yang ya sebelumnya sudah bermain untuk timnas juga, sudah ada caps untuk timnas. Jadi tidak ada salahnya mencoba Nadeo sebelum Martin Paes datang. Kira-kira begitu teman-teman. Saya melihat ya tinggal bagaimana memposisikan saja bahwa pemain ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh tim nasional. Karena saya sempat dengar Sintayong bilang saya nggak tahu Sirus Margono, gitu kan dia bilang, dan saya belum pernah melihat permainannya gitu. Yang saya rekomendasikan Martin Paes kata dia gitu. Kalau bicara Martin Paes ini kan pengalamannya sangat luar biasa lah di MLS ya, Liga Amerika Serikat. Artinya dia kemarin masuk All Star Game yang salah satunya ada Lionel Messi, ada Luis Suarez yang main di situ juga gitu kan, yang kemudian terpilih dan juara Copa America juga, dia Copa Amerika Serikat ya, turnamen bersama Dallas FC. Coach ngelihat secara ya kan kita belum dari dekat nih, dari jarak jauh dulu lah pengamatan Coach Jarod dari jarak jauh seorang Martin Paes ini seperti apa? Kalau kita kan sebelum melihat langsung penampilan dia, penampilan seorang pemain lah ya, goalkeeper lah atau apa, kan melihat dulu data, statistiknya. Kalau kita berbicara data dan statistik dari Martin Paes, saya pikir tidak perlu diragukan lagi, sama sekali tidak perlu diragukan lagi. Datang Martin Paes langsung pasang jadi itu. Kurang apa lagi seorang Martin Paes? Di FC Dallas tidak pernah dia menghuni bangku cadangan, selalu starter sebagai kiper, ya kan? Pengalamannya dia jangan tanya lagi, luar biasa. Pernah bermain di era divisi ya kan, dengan FC Utrecht, main di MLS dengan FC Dallas. Jadi kalau soal statistik saya pikir kalah jauh lah kiper-kiper Indonesia. Sorry to say, memang kalah jauh kiper-kiper Indonesia daripada Martin Paes. Jadi kalau Martin Paes datang, saya pikir dia akan menjadi kiper utama
Walaupun STY bilang dibuka kesempatan sebesar-besarnya untuk kiper-kiper lain, belum tentu Martin Paes yang akan dipilih. Tapi kalau kita lihat data, kita lihat statistik menit bermain, Martin Paes akan jadi pilihan utamanya STY. Percaya sama saya. Marcelino Ferdinand, here we go Oxford United. Boleh aku jujur, Faiz? Silakan. Aku jujur Reality is there was some cable involved there. Ordal. Even in Belgium, I mean, dia tak adalah. Dia main tapi dia tak adalah level yang standout performer terlalu week in week out. Tak ada, tak pernah sampai those levels kan. Bila aku nampak berita ni, first thing yang aku buat, aku pergi check siapa pemilik Oxford United. Terus kenapa begitu kalau dia ke sana karena ordal? Kenapa? Ada permasalahan apa dengan pandit-pandit Malaysia ini? Kenapa gitu? Apakah karena orang Malaysia tidak dilirik begitu? Atau karena Erick Thohir lebih mementingkan Marcelino Ferdinand? Ya menurut saya ketika Marcelino Ferdinand dikontrak oleh Oxford United, mungkin ada pertimbangan tersendiri dari pelatih atau ofisialnya Oxford United. Jadi kita jangan beranggapan karena orang dalam dan lain sebagainya. So what? Begitu ya kan? Jadi apa? Kenapa? So why? Kalau ada orang dalam di sana, kenapa kalian nyinyir? Iya kan? Kita lihat komen dulu ini. Dari tadi kita belum baca komen ini. Kita lihat komen seperti apa. Indonesia punya Inter Milan, Oxford Como dan banyak lagi. Iya, masalahnya begini. Pengusaha-pengusaha Indonesia itu banyak yang punya klub di luar begitu. Banyak sekali. Mereka punya klub-klub yang sekarang justru berada di liga-liga teratas gitu. Itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya untuk pemain-pemain Indonesia lebih bersemangat lagi. Jangan sampai mereka dipanggil ke klub-klub yang pemiliknya itu orang Indonesia. Itulah kehebatannya orang Indonesia, kelebihannya orang Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh negara tetangga kita. Arif Aiman masukin aja Cardiff City. Kayak kalau kita ke Cardiff City kalau gitu bisa nggak? Susah Cardiff City susah, tidak akan pernah bisa. Mungkin bisa tapi nanti dulu Marcelino sudah duluan di sana. Esko PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan baru yang merapat ke timnas Indonesia. Siapakah dia? Sebelum kita lanjut seperti biasa bantu ngobrolin sepak bola, hilangkan dulu tombol plus berwarna merah jemur di sebelah sini alias follow. Yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Yang nonton di YT gaskan. Keren. Nah ini kalau bener ya, PSSI sedang proses pemain keturunan baru untuk bela timnas Indonesia. Dan dia siap hadir saat FIFA Matchday September. Kira-kira siapa? Ya kita semua masih harap-harap cemas. Dan kita berharap yang didatangkan itu atau orang yang mau bergabung ini seperti oleh Romeni. Ya kembali lagi timnas Indonesia kekurangan striker. Karena kita nyaris sekarang punya 3 striker. Kalau Dimas Derajat ya dipanggil sama STY. Jadi kita punya Ramadan Sananta, Rafael Struijk dan Dimas Derajat ya. Jadi saya pikir kalau misalkan nanti ada pemain abroad lagi, ada pemain-pemain diaspora lagi, maka menurut saya yang paling pantas untuk direkrut secara cepat ya, satset itu oleh Romeni, karena dia striker yang sangat-sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, apalagi STY. Dia ini house goal, usia masih sangat muda ya, dia punya akselerasi luar biasa di lapangan ya, determinasi juga bagus sekali, fisiknya bagus sekali. Jadi saya pikir oleh Romeni ini bisa jadi opsi untuk striker Indonesia, dipercepat lagi prosesnya. Semoga September, walaupun nanti mungkin tidak lawan Arab Saudi, tapi bisalah mungkin lawan Australia atau Jepang, karena kita butuh striker yang house goal. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air yang semakin hari semakin mengalami kemajuan. Dan kita terus dukung timnas Indonesia karena akan berlaga di Piala Asia nanti tahun 2027, dan yang terdekat itu kualifikasi Piala Dunia Round 3. Kita terus dukung lawan Arab Saudi nanti, match pertama main away, jadi kita harus dukung, mau lewat hadir ke tribun, lewat live streaming, kita harus dukung timnas kita supaya menampilkan permainan yang terbaik. Kita doakan mereka bisa menang dan mendapatkan 3 poin pembuka, itu menjadi mengangkat mental timnas nanti teman-teman. Oke, terima kasih banyak nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.